Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Dashboard kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Kita akan coba ulas, bedah, dan juga kulik-kulik pertandingan di pekan ke-25 antara duel antara dua tim saudaraan, yakni antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung. Nah, kita akan coba cari tahu nih, meskipun ini laga seduluran, tapi kan ini menjelang akhir kompetisi dan juga dua tim ini lagi bersaing di papan atas untuk memperebutkan juara Liga 1 musim ini. Makanya mungkin saja akan banyak hal yang terjadi di luar nalar kita, di luar perkiraan kita. Nah, apa saja itu kita akan coba bedah sama-sama ya. Tapi kalau nanti ada yang kurang-kurang atau mungkin kelewat dari pembahasan kami, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang terjadi di Liga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persebaya versus Persib Bandung. Wasit Chandra, kenapa ya LIB senang banget ya menugaskan wasit ini saat laga Persib? Tercatat 2 kali sudah loh wasit ini pimpin laga Persib, yakni di pekan ke-11 saat Persib menang 1-0 lawan PSM dan di pekan ke-19 saat Persib kalah 2-0 atau 0-2 ya dari Dewa United. Sementara bagi Persebaya ini kedua kalinya dipimpin wasit asal Padang ini, yakni pertama kali itu di pekan ke-9 saat imbang 1-1 lawan PSM Makassar. Gol bunuh diri Maklok di menit ke-61 adalah gol bunuh diri pertama Persib musim ini ya. Keributan Bruno Moreira dan David da Silva di menit 67. Kami pribadi nggak tahu pasti sih apa penyebab DDS dan Bruno ini bersetegang ya. Kenapa DDS ini begitu emosi sama Bruno nih, sehingga Bruno pun terpancing emosinya. Apakah lantaran kejadian Tony Permansa pada Edo Febriansa nih, dimana memang dilihat banget ya, itu Tony nggak kena bola tapi kena kakinya Edo dan juga langsung menjadi serangan balik ya. Ini membuat DDS ini sangat emosi mungkin. Seva Sanggasi, ya Seva Sanggasi di laga ini akan jadi apa ya? Jadi from hero to zero ya, akan jadi pemain yang paling disalahkan oleh sebagian besar boboto kali ya. Ini sebenarnya laga debut Seva musim ini ya, tapi ya terlepas ya, kenapa kok Seva dimasukin? Ya mungkin kalau pendapat kami, Hodak ini ingin menambah daya gedor dengan memasukkan Gerven Kastanir. Karena kuota pemain asing itu yang ada di lapangan cuma 6, ya otomatis ya Kevin yang dikorbankan ya. Meskipun buat kami ini salah satu blunder juga sih, karena Teja nggak ada di bench. Kenapa justru Kevin yang ditarik ya? Nanti kami jelasin deh kenapa ini disebut blunder ya. Gol Rizky Dwi di menit 80 adalah gol perdana Rizky Dwi Pangestu musim ini. Cuma yang jadi sorotan adalah selebrasinya Ucok nih. Apakah Komdis akan ngasih teguran nih sama seperti ke Beckham? Mana mungkin, kan tujuan Komdis buat ngegembosin Persib dan berhasil kan? Gol Bruno Moreira di menit 82 adalah gol ke-6 Bruno Moreira musim ini. Dan juga ini udah kayaknya habis deh buat Persib ya. Gol Rian Kurnia nih di menit 88 adalah gol kedua Rian Kurnia di Persib musim ini. Tapi sepertinya ini cuma gol hadiah hiburan ya. Gol Francisco Rivera di menit ke injury time babak kedua adalah gol kedima Rivera musim ini. Dan lengkap sudah apa yang mungkin disettingnya ya. Oke, kita bicara soal kemenangan dan kekalahan. Untuk Persib ini kekalahan kedua Persib musim ini dan kekalahan perdana Persib saat laga tandang ya. Dan juga kekalahan ke-6 Persib atas Persebaya sejak era Liga 1. Dan ini bagi Persebaya kemenangan ke-6 Persebaya atas Persib sejak era Liga 1 ya. Dan kemenangan ke-13 Persebaya musim ini. Bagi Persib sendiri ini kekalahan terbesar di musim ini. Sementara bagi Persebaya mungkin ini akan jadi kemenangan terbesar juga di musim ini.
Oke, kita bahas. Gimana Komdis? Sukses kan? Pinter banget ya kalian. Copot satu pemain penting Persib dan Persib pasti amburadul. Tepat sekali dan itu pun jadi kenyataan. BTW, saya mau nanya sama Komdis, itu pesanan siapa ya nyopot Beckham ya? Atau kalian kurang duit nih buat bayar hadiah ke juara Liga 2 seperti yang ditulis oleh Rafinha di Instagramnya, di mana Rafinha ini berterima kasih sama Beckham nih sebab Beckham didenda 75 juta dan Rafinha dapat hadiah 75 juta. Artinya bisa aja kan duit denda dari Beckham yang dikasih ke Rafinha. Ternyata Komdis kurang duit juga ya. Tapi apakah cuma gara-gara hal tersebut Persib kalah di laga ini? Ya mungkin saja itu salah satunya ya. Tapi kalau kita lihat secara seksama dan kita amati di laga ini, mungkin kalian akan berpikir seperti ini. Ada apa nih dengan Persib? Kalau jawaban kami sih nggak ada apa-apa kok. Kami justru akan menyoroti beberapa hal nih di laga ini. Yang pertama, kalau di segi Persebaya, kami bilang Paul Munster aman. Udah gitu aja. Soal permainan ya ini sih semuanya karena Persib ya, bukan karena Persebaya murni. 4 gol yang dicetak oleh Persebaya ini buat kami pribadi semuanya kesalahan pemain Persib sendiri deh. Ada yang sadar nggak? Gol pertama, gol bunuh dirinya Maklok. Gol kedua itu kesalahan siapa ya? Kesalahan Nick Wibers ya. Gol ketiga kesalahan Kakang Rudianto. Gol keempat tuh kesalahan dari Robbie Darwis. Cuma mungkin yang ada di benak pikiran kalian, kenapa kok Persib bisa segampang ini ditaklukkan? Masa nggak janggal dan aneh sih? Ini Persib loh ya, tim yang paling determinasi di Liga 1 musim ini. Tapi kok seolah Persib ini kehilangan jati diri seperti bukan Persib. Ada yang aneh nggak? Kalau buat kami sih nggak aneh sih. Ya mungkin saja ini tuh sebuah pertandingan hadiah ya, persembahan lah. Sembahan atau tribut lah buat legendanya Persebaya Bejo Sugiantoro. Kalau kalian perhatikan 4+1 atau 41 itu kan sama dengan 5. Nah langkah 5 ini adalah nomor punggung Bejo Sugiantoro di Persebaya. Cocokologi atau kebetulan nih, atau memang ini udah disetting seperti ini nih. Coba deh kalian perhatikan baik-baik cara main Persib. Di babak pertama Persib seolah nggak ada gairah lo ya. Bahkan nggak ada serangan sangat berbahaya sama sekali lo ya. Dan Persebaya meladeni hal seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan kalian para boboto dan juga netizen ya yang nonton, kan yang jadi pertanyaan kenapa ketika di bangku cadangan nggak ada yang namanya Teja Paku Alam, kenapa Kevin digantikan sama Seva? Oke lah, karena Hodak ingin lebih menyerang dengan memasukkan Gerven Castaner karena cuma kota 6 pemain asing di lapangan ya, otomatis Kevin yang dikorbankan. Karena nggak mungkin dong, mungkin pikirannya kenapa nggak ganti si Ciro atau Tiron gitu, karena kan pengennya mungkin Hodak ini lebih pengen menyerang, makanya ganti Kevin dengan kiper lain. Ya memang betul ya, mungkin Hodak mengganti Kevin dengan Seva ini karena ingin lebih menyerang. Cuman kalau kita hitung-hitungan secara logika ya, kenapa nggak ganti salah satu back asing di belakang, entah itu Gustavo gitu kan? Kan kalau misalnya ganti Kevin ini benar-benar blunder, sementara di bangku cadangan nggak ada yang namanya Teja Paku Alam. Nah kenapa seperti itu? Apakah ini disengaja sama Hodak agar memang settingannya seperti ini? Kita pun nggak tahu kan. Karena gini loh, secara logika dan akal sehat kita, pelatih sekelas Boyan Hodak memasukkan seorang kiper muda yang belum pernah tampil sama sekali di liga musim ini dan ditampilkan di laga Super Big Match dan sepenting ini, itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal, kecuali emang di settingnya seperti itu. Ya mungkin aja loh ya. Ini kami bilang mungkin aja. Settingan awal tuh Persib memang kalah, tapi skornya jangan banyak-banyak, nggak gede-gede, paling jalan 1 atau 2 gol gitu ya. Tapi ya ternyata pemain Persebayanya keasikan, golin lagi, ngegolin lagi, nambah lagi. Ya udah akhirnya Hodak pun kesel dan juga mengeluarkan inisiatif di babak kedua untuk lebih menyerang. Tapi ya percuma juga karena memang udah terlambat karena terlalu banyak kalahnya. Makanya kalau kalian nonton di laga ini jarang banget kita ngelihat Boyan Hodak ini ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan. Padahal tipikal Boyan Hodak ini jangankan ketinggalan 2 gol, ketinggalan 1 gol, bahkan belum cetak gol aja Hodak ini selalu ngamuk-ngamuk. Tapi di laga ini ketika Persib udah ketinggalan 2 gol, kita nggak pernah ngelihat atau nggak ngelihat, jarang ngelihat Boyan Hodak ini ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan. Ada yang aneh nggak? Ada yang nggak? Ini buat kami dari awal pun udah aneh loh.
Jadi kalau tebakan kami ya mungkin saja lo ya, pertandingan ini memang disettingnya seperti ini. Yang tujuannya kami pun nggak tahu ya, karena kan kita nggak tahu nih siapa yang nyeting ini. Kan kami udah bilang nggak ada satupun pertandingan di Liga 1 ini yang nggak disetting. Tapi kita kan yang nonton nggak tahu settingannya seperti apa. Apakah disetting biar Liga tetap rame? Sebab kalau Persib di atas terus, Liga kan jadi nggak rame. Makanya dibikinlah rame. Persib kalah, Dewa menang, Persebaya menang. Karena ini persaingan makin rame dan penonton pun akan dibikin penasaran. Di bawah pun demikian loh, yang tim-tim di bawah. Makanya kami berkali-kali bilang, dari pekan 24 sampai 28 ini kita akan banyak melihat keanehan. Yang di atas jadi sulit menang, yang di bawah jadi sulit kalah. Terbuktikan ucapan kami. Jadi untuk saat ini kami udah nggak mau lagi nih nyalahin siapapun, nyalahin pelatih, nyalahin pemain. Sebab ya kita udah dengar sendiri kok ucapan yang dibilang di mata Najwa kemarin, jika nggak ada satupun pertandingan di Liga yang nggak disetting. Jadi ya buat kita nih para penonton, buat para kalian nih para pendukung klub, buat Boboto ataupun siapapun, ya udah nggak usah ngamuk-ngamuk kalau tim kalian kalah, nikmatin aja. Karena kalau kami beberkan ya settingannya seperti apa, ini akan panjang durasinya. Intinya gini deh, mungkin dengan kekalahan Persib ini ya salah satu contohnya ya, ini kan akan bikin panas nih. Siapa yang panas? Boboto panas. Boboto akan nyalahin pelatih, nyalahin pemain, nyalahin wasit, juga nyalahin Komdis nih gara-gara apa yang hukum Beckham. Dan Boboto pun akan ejek-ejekan nih dengan supporter tim Oranye ya. Nah, dengan hal-hal seperti ini akhirnya apa? Dengan panasnya para supporter di 4 klub, yakni Persija, Persib, Arema, dan Persebaya, ini membuat mereka diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena semakin panas 4 kelompok supporter ini, maka Liga akan semakin ramai. Karena pada dasarnya gini loh ya, tanpa ada tensi yang panas dari 4 kelompok supporter ini, kita sama-sama tahu lah Liga kita ini Liga yang gak enak buat ditonton karena terlalu banyak settingan. Tapi karena panasnya 4 kelompok supporter ini, akhirnya membuat Liga ini masih ramai ditonton. Pendukung Persib ingin Persib juara, pendukung Persija ingin Persija juara, pendukung Persebaya ingin Persebaya juara, pendukung Arema pengen Arema juara. Akhirnya apa? Gondok-gondokan di media sosial. Jadi setiap pertandingan yang digelar dengan melibatkan 4 tim ini akan selalu rame, penontonnya akan selalu rame atau tinggi ratingnya. Inilah yang mereka inginkan. Jadi buat kita semua ya, kalau buat saya pribadi ya, ngelihat supporter yang saling ejek di medsos, supporter yang ya gondok-gondokan, supporter yang ribut, ini aneh. Anehnya apa? Mungkin saja supporter yang saling ejek di medsos itu mereka udah disuruh oleh seseorang, orang oknum-oknum tertentu buat bikin panas. Tapi kitanya aja yang ke bawah. Karena apa? SDM dan pendidikan kita zaman sekarang ini semakin memperhatinkan. Kita diprovokasi sedikit aja udah panas. Padahal kalau kita urutkan sedikit demi sedikit dan lebih panjang lagi, apa nggak aneh gitu? Kenapa? Kok ini nggak kelar-kelar masalah seperti ini? Jadi intinya kalau buat kami ya di pertandingan ini, melihat Persib kalah itu ya kami sama sekali nggak aneh dan juga nggak terlalu kecewa. Bukan berarti kami pendukung Persebaya loh ya, cuman ya udah kelihatan jelas banget kayak yang ada yang aneh gitu loh. Dari awal pertandingan juga udah ada yang aneh dari cara main Persib Bandung gitu. Ini makanya udahlah, kami pun males buat marah-marah ini itu. Cuman ya itulah, kami bilang ya Komdis, kalian selamat lah, kalian pintar banget ya gembusin ngambil 1 pemain. Yang penting Persib itu cuman kelemahannya ya itulah, dicopot 1 aja pemain intinya ya udah berantakan, dan ini terbukti kan. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami gali, kami bedah, kami kulik, kami teliti di laga antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung di pekan ke-25. Gimana menurut kalian? Masih ada yang ketinggalan atau nggak nih? Kalau ada yang kurang silahkan tambahin aja di kolom komentar biar kita sama-sama jelas apa sih yang kurang dan terjadi di laga kali ini. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasport. Makasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami berikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.